Oke, berikutnya setelah Windowsnya jadi, kita akan melanjutkan video untuk penginstalan driver. Dan sebelum ke driver, biasanya saya melakukan settingan-settingan beberapa untuk si laptop itu sendiri. Oke, diantaranya adalah pertama, view-nya saya pakai medium. Kalau misalnya layarnya besar seperti ini, saya pakai medium. Lalu auto arrange untuk supaya mengatur icon-icon di depan secara otomatis. Kemudian karena ini Windows-nya agak berbeda, jadi ada semua ininya. Dan ini kita tidak perlu, maka kita tinggal hapus saja. Klik kanan delete. Lalu kemudian tampilkan My Computer di desktop. Caranya klik kanan di desktop, ini namanya desktop, ya kan? Klik kanan lalu masuk ke personalize. Lalu masuk ke DEM. Lalu ke bawah cari desktop icon setting. Nah, ini adalah mengatur icon-icon apa saja yang ada di desktop. Nah, dia sudah centang di sini recycle bin. Nah, untuk meletakkan komputer di depan, tinggal centang saja komputer, lalu klik OK, maka akan tampil My Computer di depan. Oke, itu satu. Kedua, biasanya saya nggak mau pakai ini nih, si Cortana nih, pencarian. Caranya, klik kanan saja di sini, lalu di search, kasih hidden. Ketiga, biasanya taskbarnya, kalau misalnya kita buka seperti ini, dia akan menggabungkan semua beberapa yang kategorinya sama, beberapa aplikasi yang terbuka. Sementara saya tidak mau seperti itu. Saya tinggal masuk ke taskbar, klik kanan, lalu taskbar setting. Di bagian taskbar di depan seperti ini, di sini combine taskbar buttons, kita ganti menjadi never. Nah, jadi walaupun saya membuka My Computer, saya membuka yang lain-lain juga, dia tidak akan menumpuk, tetapi berjejer ke samping semua. Itu saja fungsinya. Ketiga, biasanya saya matikan autoplay. Ini untuk mencegah virus-virus autorun. Itu masuk ke setting, dari start, masuk ke setting, lalu masuk ke device, lalu di sebelah kiri ada autoplay, matikan autoplay. Selesai. Selanjutnya, untuk menghindari hal-hal lain saat penginstalan program di mana software-software kita ini termasuk sistem crack-crackan, maka Windows Defender saya aktifkan sementara. Saya nonaktifkan sementara. Caranya masuk ke sini saja biar cepat. Lalu ke kategori Windows Security, klik. Maka kita masuk ke bagian Virus and Threat Protection. Klik. Lalu masuk ke Manage Setting. Nah, di sini kita matiin semua. Statusnya dia sedang aktif semua untuk proteksi virus. Caranya tinggal klik saja on, dimatikan, dijadikan off. Nah, ini juga saya setting juga supaya dia tidak muncul-muncul, karena kalau baru diinstalkan semua settingan defaultnya itu untuk alasan keamanan sistemnya adalah seperti ini. Nah, saya tidak mau tampilan begini, maka tinggal dimatiin dengan caranya masuk ke detailnya, lalu change when this notification appear, klik. Nah, ini dia ambil, lalu geser ke paling bawah, lalu klik OK, lalu di sini yes. Maka setiap kali saya menginstal aplikasi atau apapun, dia tidak akan muncul-muncul lagi peringatan seperti itu. Oke, sekarang kita tinggal matiin. Nah, kan dia tidak lagi muncul peringatannya. Semua ini ada 4, dimatiin. Lalu dismissnya diawasin. Selesai sampai ke Windows Defender. Satu hal lagi yang terakhir adalah masuk ke propertinya komputer. Biasanya saya men-setting bagian di advance. Klik di advance system setting, lalu di advance-nya untuk bagian performance kita setting. Saya akan meletakkan di bagian adjust for best performance. Ini untuk mengatur animasi-animasi yang tidak perlulah, sama shadow segala macam, karena biasanya itu akan membuat kinerja komputer lebih lambat, karena dia harus melot animasi, melot shadow segala macam. Walaupun sebenarnya ini laptop
sudah sangat-sangat mampu untuk melakukan semua hal-hal seperti itu. Tapi ya, kita asumsikan ini laptop biasa. Hanya ada beberapa saja yang perlu diaktifkan. Biasanya saya bagian ke paling bawah, use drop shadow for icon label on the desktop. Lalu nomor 3 dari bawah, smooth edge of screen font. Kemudian cari saja yang terakhir, thumbnail, itu diaktifkan, show thumbnail instead of icon. Sudah, 3 itu saja diaktifkan, lalu klik OK. Dan yang terakhir, karena kebetulan tadi lagi-lagi Windows kita yang agak luar biasa, semua info-info seperti ini, pembuat si Windowsnya ini semuanya akan saya hapus, termasuk ini. Caranya adalah kita masuk ke Registry Editor. Cara masuk ke Registry Editor bisa dari Start saja, klik Start, lalu ketik saja dari keyboard Regedit. Oke, ini dia Registry Editor. Atau bisa juga dengan menggunakan tombol Start R untuk membuka menu Run. Ini dia Run, lalu ketikkan Regedit, lalu Enter. Nah, di mana cara menghapus settingan tulisan-tulisan ini semua di Regedit? Yaitu dia berada di Hotkey Local Machine, lalu di Software, lalu di Microsoft, lalu di Windows. Dari Windows dia berada di Current Version, lalu paling bawah dia ada di kategori OEM Information. Nah, sampai di sini inilah semua isinya. Dan ini kita hapus, tinggalkan yang satu paling atas default saja. Kita select semua yang mau dihapus, lalu klik kanan dan klik delete. Yes, selesai. Bisa kita perhatikan, ini bisa di close, kita buka kembali, apakah dia masih ada semuanya? Hilang. Oke, selanjutnya tahap terakhir, biasanya saya akan membuat partisi. Di sini sudah ada partisi C, dan tinggal mengatur satu partisi lagi, yaitu local disk D-nya. Itu caranya, kalau gampang aja bisa masuk dari klik kanan start menu, lalu masuk disk management. Nah, ini dia, ini adalah C, dan ini adalah partisi yang belum di create, dan kita akan melakukan create untuk menciptakan local disk D. Nah, kebetulan di sini dia sudah di create tapi tinggal di format saja. Maka kita klik format. Ini bisa dinamai, kita namai saja biar sama, local disk. Lalu yang lainnya jangan diganggu. Klik OK. OK, dia akan memformat dan selesai. Nah, ternyata dia sudah selesai memformat, tetapi bisa dilihat di sini belum tampil D-nya karena belum di-assign, belum ditetapkan drive letternya. Maka caranya tinggal klik kanan, lalu change drive letter, lalu add, lalu ini bisa diganti mau jadi E atau apapun, cuman biar berurutan saya ambil D. Klik OK, maka sudah tampil di Explorer. Oke, selanjutnya kita akan melakukan penginstalan driver menggunakan Snappy Driver Installer, yaitu kumpulan driver yang sama-sama saja pada dasarnya seperti yang lainnya begitu. Tetapi saya biasanya pakai Snappy Driver Installer. Nah, caranya itu kita harus mendownload dulu di internet Snappy-nya, lalu kita buat dalam file ISO, lalu kita simpan ke flash disk atau hard disk. Dan di sini kebetulan saya punya SSD portable. Ini kemarin saya beli online dengan kapasitas 120 GB. Ini di harga lumayan, ini kemarin harga 700-an ribu ya. Jadi semua software, driver, semua ada dalam sini sama saya. Buat nginstal saya selalu bawa SSD portable ini. Oke, caranya kita akan mencolok ini SSD portable ke laptop.
buka My Computer. Nah, ini dia Snappy Driver Installer. Cara menjalankannya tinggal klik kanan lalu mount. Nah, di sini bisa perhatiin ada dua application. Jadi tadi pastikan sesuai dengan Windows yang kita punya. Di sini bisa kita lihat tadi kita menginstalnya menggunakan yang 64 bit. Maka Snappy Driver-nya juga kita menggunakan yang 64 bit. Tinggal dijalankan, double klik, maka dia akan mendeteksi semua driver yang belum terinstall di laptop kita. Nah, caranya selanjutnya tinggal dicentang saja yang hijau-hijau yang tulisannya driver available, dalam kurung driver not installed yet. Artinya driver tersedia dan belum terinstall di dalam laptop. Oke, di sini ada banyak. Nah, yang biru ya terserah kalau mau diupdate, update tersedia dan lebih optimal menurut dia. Tapi ya kembali sama kita mau menginstal atau tidak. Oke, biasanya saya mengklik menginstal yang hijaunya yang belum terpasang ini semua. Cek semua, dicentang semua. Semuanya dicentang, Intelnya juga termasuk Intel Display Audio, Nvidia High Definition, dan Realtek High Definition. Itu saya install semua, lalu tinggal menjalankan klik install. Maka dia akan menginstal satu persatu dari daftar yang sudah kita tentukan. Nah, itu sambil melihat apakah sudah terinstall, bisa kita buka device manager-nya, klik kanan di start menu, lalu klik device manager, dan ini dia. Oke. Di sini penginstalan sudah selesai. Tinggal klik installation complete. Dia membutuhkan restart nantinya. Tapi sebelum ke sana kita bisa lihat di sini ternyata ada satu driver yang belum terinstall, yaitu driver VGA Nvidia-nya, yang mana ternyata di Snappy Driver ini tidak terdapat. Maka untuk itu nanti kita akan menginstal dengan cara mendownload dari website nvidia.com-nya untuk driver VGA Nvidia. Oke. Setelah selesai ini bisa di close, bisa kita lihat di sini semua sudah terpasang, VGA-nya, audionya, networknya juga, WiFi sudah berfungsi semua. Dan sekarang kita tinggal merestart laptop.